Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi terlimpahkan kepada bin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebelum melaksanakan yaitu pengajian kita pada malam hari ini, yaitu meneruskan yaitu rukun Islam, rukun salat yang jumlahnya ada 12, ada yang mengatakan 13. Kalau tumaninahnya tidak dibaca, kalau tumaninahnya tidak termasuk pun, itu jumlahnya ada 13. Kalau di sini tumaninahnya disebutkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, kita nyanyikan kepada almarhum kita, guru kita, mudah-mudahan amin diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi sehat, diberi kemudahan baik urusan dunia dan akhirat. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa qil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal ibadi bi'adudu bi siwaka idahulu lil hadithil amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa qil lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Rukun Islam, rukun sholat itu jumlahnya 18. Yang pertama kita sudah dikaji, yaitu niat. Niat itu ditempatkan dalam hati, kemudian berdiri jika mampu, kemudian takbiratul ihram, bacaan Fatihah beserta basmalahnya. Ya. Kemudian yang kelima itu ruku sudah ya. Yang keenam tumaninah. Tumaninah itu adalah antang ya. Jadi begini, ini kan kita rukun nih. Nah, dengan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini namanya tumaninah. Seukuran Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa minal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu tumaninah. Atau di antara dua sujud ya. Allahu akbar rabbi firli warhamni wajburni warhamni warzuqni warhamni wa'afini. Ini kan tumaninah ya, ukurannya. Nah, ini yang keenam adalah tumaninah. Apa sih tumaninah? Wahya sukun ba'da harokatin ya. Jadi dia setelah kita bangun dari gerakan. Nah, ini sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu minas samawati wa minal ardi wa minal ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, makanya di sini dimasukkan tumaninah itu ke rukun sholat. Wal musannif ya jalin ya. Jadi tumaninah dimasukin ke rukun sholat
mustaqilan. Ya. Jadi mustaqilan wa mata alaihi An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi itu memasukkan tumanina ini adalah kepada rukun sholat. Ya. Jadi Imam An-Nawawi itu ada dua, ada Nawawi Tanah Haram yang Banten Ronjong, ada An-Nawawi. An-Nawawi itu yang kita kaji, kitab yang gede, kitab apa itu? Yang hadis, ya, yang gede itu, kayak Yahya Habib. Nah itu An-Nawawi namanya. Kalau Nawawi itu tafsirnya itu tafsir Munir, ya, yang dipakai di Mesir, Kairo. Itu dimasuknya di universitasnya. Itu Syekh Nawawi Tanah Haram. Dan Syekh Nawawi Tanah Haram punya murid Syekhul Bangkalan. Nah, Syekhul Bangkalan ini ya punya murid ya Syekh yang ada di Pandeglang. Nah, kemudian yang di Pandeglang Banten punya murid yaitu Muhammad Yusuf di Soka Pandeglang Garaja. Nah, itu muridnya kurang lebih 1000 lebih. Sekarang anaknya yang ngajar. Sekarang ada anaknya yang ngajar. Namanya Kiai Mus. Ya, itu kemarin baru haul yang ke-18. Karena digantikan nama anaknya. Itu muridnya hampir 1000 lebih. Pondoknya biasanya jadi satu pondok salafiyah, bukan salafiyah. Ya, jadi masak sendiri, nyuci sendiri. Ya, kalau orang pesantren zaman dulu, ya, sekarang enak, tinggal makan. Ya. Itu. Kemudian wasabihu ar-rafu minar ruku wal iktidal. Yang ketujuh, yang bangun dari ruku dan iktidal, ya, yang tadi disebutin. Qabla ruku min yamin qadirin wa qudin ajazanil qiyam. Sama seperti tadi, ya. Ruku. Yang ke-8 tumanina lagi, ada lagi tumanina kan? Kedua 8. Al-iktidal, ya. Dalam iktidal itu ada tumaninanya, tadi jenjang begini. Atau iktidal, ya, bangun dari ruku sama. Yang ke-7 ya watasimu, yang ke-9 sujud marroten fi kulli rakaatin, 2 kali di setiap rakaat. Wa aqalluhu, ruku yang paling sederhana adalah mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mau diasujudina arti. Jadi nempel nih. Ini apa namanya, jidat, ini nempel nih. Mau diasujudi minal arti ke tempat sujud. Ya. Atau bukan diganjel pakai bantal atau ke bantal boleh. Itu ya, cara sujud. Bila ropiada ini tanpa mengangkat kedua belah tangan, ya. Sujud. Wayadon rukbataihi, ya, kemudian ditaruh pada dengkul sumal yadaihi. Jadi tempat sujud gitu ya. Apa itu? Ditaruh dengan ini. Apa begini nih? Ya. Dengan sujud. Suma jalan di wancing. Jadi bukan hanya tidak, arang juga ini hidung. Ya, ini sama itu. Ya, jadi dua-duanya. Jadi kata Nabi apa itu? Umir tu anas Buddha, ya, ala safati al-domin. Jadi aku diperintah untuk sujud itu adalah 7 anggota. Pertama ini. Oh iya. Jidat, yang pertama jidat. Jidat, kemudian kedua tangan, dengkul, 2 atrofil podamen. Nih. Atrofil podamen itu 2 kubu, Pak. apa atrofil podamen?
jempol, kedua jempol, ya. Jadi sujud ini, jadi ini nempel ya, ini nempel di sini, ini nempel ke tempat. Kemudian kakinya ini ditekuk nih begini nih, ya begini begini. Ya. Jadi jangan begini nih, kita kan ada sekarang sini begini ada nih. Ya. Begini panjang lah begini. Iya. Sampai tengkurap. Wah, bukan begitu baik. Napas yang Itu ngabisin tempat namanya. Ya, ngabisin tempat. Ya, kayak kita begitu aja, sederhana. Ya. Jadi hidung termasuk ya Ustaz ya? Hah? Hidung masuk. Wajib hidung. Ini hidung. Ya. Tangan kan? Hah? Tangan ada yang kayak gini. Kalau tangan itu nggak masalah ya. Kalau tangan Pak. Tapi yang panjang itu Pak. Aku nggak bisa itu Pak. Ada. Udah gitu dia hidungnya nggak nyium ini, nggak nyium tempat sujud. Ya. Macam-macam lah. Karena udah nggak nyium tempat. Izin. Kita memang dari dulu ya dikali. Sudah sampai makan. Makan aja sambil. Siap. Izin dulu. Ya sudah bapak makan. Saya paling minum ini. Ayo makan. Garin deh. Bagian. Udah seperti itu sujud ya. Ya. Itu sujud ya. Rapi. Walhasil yang ke-10 tumanina lagi. Tumanina di dalam sujud. Sambil baca tadi subhanarabbiyal a'la 3 kali. Subhanarabbiyal a'la. Paling utama itu ada berapa? 11 kali ternyata, bukan 3 kali. Subhanallah. Kata mengutip sujud. Dan kata ilmunya ada 11 Pak, 11 kali. Subhanarabbiyal a'la 11 kali itu. Ya. Paling sempurnanya itu 11 kali. Ada yang bilang 9 tadi. Enggak, 11 Pak. 11. Ya, jadi bihayasu yang lalu mau dihasil askolasi. Jadi ya seininya aja, jadi jangan terlalu ditekan ya seininya aja, jadi ya. Jadi walayak di amsasu roksi mau dihasil judi. Balyatahan lalu bihayasu lawan kibnun masalah lama. Basu wal atau alayat bin lauk muridot tahu. Jadi tidak cukup hanya diatalkan saja ke tempat apa ini tidak ya ke tempat sujud. Bihai sujata hamalu lautah tauqatil masalah lanak sibuk gitu ya. Jadi begini kalau kita sujud itu di sejadah lah ya, sejadah ya. Jangan kita sujud sejadahnya ditempelin apa tisu. Nah ini begitu bangun tisu nempel di sini. Kebetulan tidak itu yang tidak boleh. Sambil pakai alas sejadah gitu ya, atau sejadahnya kecil kan ada kan, itu nggak masalah. Ya, umpama kita di jauh nih nggak ada sejadah, kita ada tisu, tempelilah tisu di sini tempat sujud, begitu bangun bawa tuh tisu. Nah, ya, wah ikut, nah pasti ngomong banget itu ya. Jadi bihaya itu lawakan atas tahu pun masalah lang nggak bisa, artinya tidak ke bawah. Wal haditha ataro al-julusu baina sajdatain. Ya. Tadi tuman itu udah 3 nih. Sekarang yang ke-11 duduk antara 2 sujud. Ya, pikul rakaat di setiap rakaat. Sawa'un sholat iman baik sholatnya sambil berdiri, al-qaiman atau sambil duduk, al-qaiman atau sambil berbaring. Ya. Tapi kalau berbaring itu disunahkan ya apa madep ke mukanya ke sana, jadi berbaringnya begini nih, berbaringnya nih begini nih ya kan, ini bantal nih mama, kita gini ya, berbaringnya ke sana, Sholat tiduran. ada ke kiblat, kayak naruh jenazah kan juga mana ke kiblat, ujiannya seperti itu. Jadi wa aqallu syukur ibadah kaki ambai paling sedikit ya duduk itu sekadar apa itu menggerakkan anggota tadi, anggota badan ya. Wa aqallu sempurna
al-warid. Yang paling sempurna itu baca Rabbi firli di dalam dua sujud, Rabbi firli warhamni wa'ibuni wa'fani warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu yang sempurna. Al-warid itu yang termasuk ya, di dalam sujud baca doa itu. Palau lam yadis la sujudani bal sore ila dulu si akrobulan yasiha. Bagaimana kalau kita sholat cepat? Kita di sujud nih, Allah subhanahu langsung duduk langsung berdiri lagi, jadi nggak ada bacaan, ya kan? Kayak sholat capung, ya. Kalau kita kayak sholat kerja orang yang lagi hutang, langsung cepat gitu ya, nah itu lam yasiha, itu tidak sah. Apa duduknya? Tidak sah ya. Kira-kira khusyuk nggak tadi? Kayaknya nggak khusyuk. Mainlah cepat. Cepat. Nah, wasanya antara atumainah fi. Nah, ini tumainah lagi nih. Makanya di sini ada 18, aslinya itu tadi 13. Wasanya antara atumainah fi. Ya, ini tumainah dimasukkan ke rukun sholat. Baina al-julu sudah ada itu duduk antara dua sujud itu tumainah. Sebenarnya tadi ukuran tumainahnya ketika di dalam duduk antara dua sujud yang membaca Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu sekarang itu tumaninahnya. Wasalika asaro yang ke-13 al-julusul akhir ya, duduk tasahud akhir ya. Yaitu duduk apa namanya? Duduk tawaruk namanya. Ada duduk tiros, ada duduk tiros itu duduk tasahud awal. Kalau di sini duduk ya tawaruk namanya, duduk tasahud akhir ya, terus itu yang 13. Yang ke-14-nya tasahud, yaitu membaca tahiyat dulu si akhir ya, di duduk terakhir. Tasahud ucapannya waktu tasahud at-tahiyatul ya, lillah salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu an la ilaha tunjuk angka asyhadu an la ilaha illallah sambil pandangan melihat ke sini. Kayak Habib tuh kalau baca la harus begini nih. Ilah tangan diangkat la ilaha illallah. Ya itu tangan diangkat. Sunnahnya. Ya. Kemudian dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid ya. Itu tasyahud akhir. Wasromi sangsara as-salatu ala nabi, yaitu baca sholawat kepada nabi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anna sholata ali la tajibu wa hukumul rasul ya. Wasami sangsara atas limatul ula. Yang ke-16 itu salam yang pertama. Itu masuk ke rukun sholat. Assalamualaikum warahmatullahi nggak pakai wabarakatuh itu aja ya. Kalau pakai wabarakatuh itu nyelanjutin aja warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan dalam sholat assalamualaikum warahmatullahi itu aja. Karena ini adalah dialek antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Wa akmalu salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi jaminan wa fimalan ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan itu hukumnya wajib. Kalau ada yang salam itu masih kita jangan dijawab. Tapi ketika ada salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, ada yang manggil, apa dijawab. Ya, kalau yang pertama itu salam pertama ke kanan kita jawab, batal sholatnya. Ya, tapi yang kedua itu hukumnya sunnah. Wasabi asaro niatul hurji minas sholat ya. Yang ke-7 itu adalah niat keluar dari sholat.
Habis sholat, ya ngapain kita? Ya jadi kan kayak apa kek? Ya salaman, itu kan di luar sholat, ya kan? Kecuali di dalam sholat kita salaman, ya itu nggak boleh. Kata Nabi ngajar, bagaimana ngajarin? Salaman itu di mana saja apabila kita bertemu, itu. Mau di dalam sholat kek? Enggak. Itu kan salam itu Nabi sholat. Katanya Nabi yang ngajar itu di mana? Nabi itu nyuruh apabila kita bertemu dengan orang muslim itu salaman. Dan kita kan di sini cuma ada Pak Kasih doang sendiri. Begitu kita sholat banyak orang kan. Salam Nabi sholat tuh. Masa bintang? Ngajar. Kita Nabi sholat, bukan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat ada orang misalnya kita kalau sholat mau bantu usul di belakang ada seperti itu, waalaikumsalam, jawab kita. Nah ini kalau boleh, karena di dalam sholat. Kalau habis sholat tuh mau ngapain deh, main bola deh, lari deh, masalah gitu ya. Nah habis sholat dan sudah salam gitu kan udah selesai. Itu niat keluar dari sholat. Ada kita ya sebagai saudara kita tuh habis sholat ya begitu dah. Lempar. Pastabina kalau tertib ya tertib rukun sholat tertib berurutan ya pasti tertib lah ya. Itu. Yang terakhir itu lah itu adalah tertib. Hatta baina tasawuf lahir wa sholat nabi ya antara tasawuf lahir dan baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai itu sholat jumlahnya 18 ya selesai sholat. Kemudian dilanjutkan wa qaulu ala ma zakanahu yustasna min wujub qaratinnya di takbir ihram wa qaratil al-julusi akhir kita sholat Nabi. Jadi ucapan musallin yang tadi telah dijelaskan banyak ya itu nanti di situ ada wajib muqarana niat yang berbeda kita ya muqarana hakiki atau muqarana ini diulas niat itu. Jadi muqarana hakiki itu dari mulai usolli fardhu maghribi salat rakaat mustaqbil berarti ada makmuman A-nya lapan Allah itu udah ada sebenarnya di dalam hati itu muqarana hakiki namanya. Atau Allahu Akbar udah baru niat kita saya niat sholat maghrib 3 rakaat ada yang berbuat makmum karena Allah itu muqarana urfi ya ada dua ada muqarana hakiki ada muqarana yang sama-sama boleh ya niatnya. Cuma lebih utama muqarana hakiki gitu ya. Jadi boleh 8A sampai 4 itu selesai. Washolatu sunaniha jadi baca sholawat ya. Washolatu sunaniha qabla dhuhri ya sayani. Baca sholawat dan sunnah-sunnahnya sebelum masuk di dalam sholat itu ada dua. Sebelum sholatnya ada dua. Yang pertama adzan ya adzan itu sunnah. Wahwa lughatan adzan itu al-iklam memberi peringatan kepada jamaah itu sunnah sebelum dilaksanakan sholat ada dua. Yang pertama adzan ya. Kemudian wali qomat yang keduanya qomat ya. Masdar jadi dapat aqoma yuqimu iqamatan masdar. Summa sunya bi al-dhikru mahsus. Apa sebabnya qomat dikatakan dzikir khusus? Di annahu yuqimu ila shalah. Karena qomat itu tandanya mau dilaksanakan sholat. Wa inama yusyriyakul minal adzan qomat al-maktubah. Disunahkan adzan dan iqamat itu adalah ketika melaksanakan sholat sunnah. Ya. Bagaimana kalau Idul Adha besok nih? Apa harus ada adzan sebelumnya? Besok kan nanti kita ada sholat Idul Adha nih. Apa adzan dulu? Wa amal ghairuha ayunadiha as-salatu jami'ah. Jadi kalau bukan sholat fardu mah enggak usah adzan dan iqamat. Cukup dengan ucapan as-sholatu jami'ah as-sholatu jami'ah rahimakumullah itu ada idza shaidal khatib walal mimbar iwan ansitu wasma'u wa rahimakumullah
Kalau takrim ini gimana Tan? Tahrim itu Sebelum itu. ya itu mah ngisi waktu doang aja Pak. Soalnya kalau paginya takrim. Iya apa-apa. Biasanya kan harus butuh Iya. bangun orang tidur. Ya, ya itu tahrim Pak. Tahrim. Kan sholawat itu kan. Iya. Sholawat itu Pak. Assalatu wassalamu alaihi. Nah, itu lagi itu Bang. Mantap. Keenakan aja. Pulas lagi. Harusnya kalau ada subuh begini Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Pak, selalu ada dulu kayak orang marah. Langsung bangun ya. Ada orang pernah keluar tuh Pak yang nggak biasa datang sini. Kamu ada gimana sih begitu amat? Nah justru gua sengaja itu biar gua datang ke sini. Ngajak. Kalau adanya enak Pak, malah dia ngangkat ini. Iya. Ngangkat sarung. Makin pulas ya. Mulus Pak. Kayak dinyanyiin. Jadi nyanyiin. Gitu Pak. Nah itu bercanda Pak. Masukan boleh juga. Nggak boleh juga tapi Banyak yang wayang. asal sesuai lapatnya. Orang bangun. Ini nada apa? Nada membangunkan gitu aja udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serulah itu, serulah itu. Bentak-bentak. Kayak orang marah gitu Pak. Kan orang kan begini Pak. Yang nggak biasa musim itu udah. Bisa musim ada. Iya tadi boleh Ustaz. Begitu boleh Ustaz. Boleh aja Pak. Boleh. Ajannya harus merdu. Istilahnya ngajak. Ajan itu semua udah ngajak. Ya kan? Itu. Emang hidayah bisa Pak. Ajan bentak-bentak ya. Ya orang kamu menang. Emang saya sengaja bentak-bentak biar kamu datang. Nah, Hah? Jangan. Ajannya merdu. ada lagi cerita ada adat karena ini ada cerita juga karena setiap subuh yang adan itu lagi yang komat itu dua yang imam itu juga udah seminggu begitu aja dia adan tuh ada yang datang kan pas jam 8 dia adan lagi Pak pagi adan tuh para ada yang negor kan emang sengaja saya adan jam 8 gua adan dari jam subuh nggak ada yang datang kalau sekarang datang emang itu yang harus saya wah sejauh Bodoh. Tapi ada jam yang jam 3 ya Tan? Hah? Azan yang jam 3 kan ada. Kenapa tuh? Enggak, kalau di kita itu Pak, di kita kan bermacam-macam. Maksudnya ada ada. lain sebagainya. Kalau Kalau di zaman kota dulu- kan khusus muslim. Ada orang kerja malam, segala macam. Saya main itu ada kerjaan. Di sampingnya orang Kristen kiri kanan kan begitu. Itu kan harus dihormati Pak. Kalau di kita itu kecelakaan, namanya nggak ada akhlak Pak. Bukan nggak boleh azan ya, namanya akhlak. Artinya tidak menghormati non muslim. Kalau memang udah wajib sholat subuh, ya itu memang udah wajib. Ya, iya. Bahkan orang Yahudi kalau orang Islam subuh pernah keluar dong, masuk dia. Nah, itu. Emang udah pindah aja ke sana ke Arab sana gitu, ya nggak? Nah di kita itu ya itu tadi akhlak yang kurang. Bukan aja negara sah, nggak ada akhlak Pak. Kiri kanan orang Kristen. Kita Kemudian ada kerja malam, di Jawa loh. ada tamu datang ke rumah kita. Sholat subuh pas itu sholat Tiga. Nah, itu kaget. Kalau menurut saya pribadi pikir saya, jangan terbentar saya ditegur lagi. Jangan. Jadi begini Pak, kalau menurut saya, kalau memang itu dilaksanakan, jangan hanya satu masjid, semua kompak, benar nggak? Nah kita harus baca, di situ kan ada ikro, baca, kan benar. Bukan hanya dia sedang, kalau baru datang lu, ibaratnya gitu loh, ya kan ya? Harus kompak. Lo sombong banget tuh. Nah, coba kalau bener-bener nih Pak, kita ngikutin agama, itu bukan hanya satu masjid Pak. Coba Bapak setelah aja di sini keliling gimana, ada nggak yang ngikutin? Nggak ada Pak. Aneh. Kan nggak ada kecuali sholat subuh azan subuh. Nah itu bukan semua kompak, benar nggak? Wajib. Nah, kayak gitu Pak, kalau memang benar-benar gitu. Kalau menurut saya sih, kalau menurut anak sendiri di rumah, namanya ibadah gitu ya. Jadi salawat aja cukup Pak Ustadz ya? Cukup, Salawatan cukup ya? Ya minimal setengah. Itu juga dulu pernah dibahas, pernah dibahas itu masalah nyalain speaker itu setengah jam sebelum subuh udah nyalain speaker apa itu udah dibahas di sini di mana di kecamatan sudah dibahas Setengah jam sebelum setengah jam sebelum subuh
udah dibahas. Cuma yang badar itu apa? Ya badar itu namanya. Ya kan? Gitu. Bener nggak coba? Kalau memang itu sunnah dilaksanakan, bukan hanya satu, Pak, semua, ya kan? Nah, Istiqlal ada nggak? Akid ada nggak? Harus saja kan sentornya, Pak, di sana sentornya kan? Itu ulama-ulama besar mereka, Pak. Lah kita kerocok-kerocok, ya enggak. Mana mau itu dikerocok? Kan gitu. Itu. Lanjut. Lanjut. Iya lanjut lah. Tanya. Iya. Nanya. Oh, nanya. Apa nanti? Enggak ini palang nih, kuping. Apa? Ya terus pertama. Balik ke humanitas, Ustaz. Ah, Humanitas maksudnya ada ukurannya nggak sih, maksudnya misalnya Allah Akbar 1 detik gitu kan. Maksudnya prakteknya biar enak kan, Ustaz? jadi gini, kita kan rukun nih. Subhana, ini kan lagi tumaninah nih sebenarnya mas subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ini tumaninah sebenarnya nih. Mau sambil baca itu. Itu tumaninah. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'di. Nah, ukuran baca itu, nah itu tumaninah. Itu. Bukan Allah Akbar berhenti sejenak. Oh enggak, pokoknya ukurannya itu. Nah, itu tumaninah. Kan ada yang begini sholat. Oh, langsung begini kan? Ada yang sholat cepet kan begitu. Berarti nggak ada tumaninahnya. Bener nggak? Itu. Cuma sujud begini. Allahu Akbar. Langsung begini kan? Ini harus ada tumaninah nih. Bacaan tumaninah apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wafini wafini tumaninah. Udah tergolong kemana? Tergolong tumaninah gitu. Terus begini. Baca lagi subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali kan? Nah, itu juga tumaninah. Jadi bukan ukuran menit dan ini bukan seukuran baca itu. Ukuran bacaannya. Kalau nggak humanitas berarti nggak sah. Rasa kan begitu rukun maksudnya. Kalau misalkan kadang kan ukuran antara orang satu dengan orang yang lain kan beda-beda misalnya, ya kan? Kadang kan ada imam yang bersumpah, ada imam. Iya. Nah kalau menghadap tumannya ditegur sama kita tuh, karena wajib itu rukun. Tegur itu. Kan. Tumaninahnya nih, gitu. Tegur karena itu wajib rukun masuknya. Makanya tadi saya ngomong di kitab lain ada 13. Kalau di sini semuanya disebutin ada 18. Kalau di kitab Riyadhis Shalihin tuh Adul kitab Riyad ya, karangan Sanawi 13. Tumaninahnya hanya satu. Hanya segitu satu. Jadi yang 4 itu dijadiin satu. Dah, ada lagi? Paham ya? Kadang-kadang bagi mampu kan kadang agak susah sih. Kalau misalnya imamnya ada itu kita belum selesai baca nih. Gimana? Nah itu kan tetap tumaninah kita, jangan ikutin imam. Kecuali sampai kita ketinggalan 3 rukun. Itu yang nggak boleh, gitu. Berarti harusnya niat kita keluar dari makmum. Asal mau sholat sendiri aja boleh. Kita nggak setuju sama imam nih. Wah imam membaca atau bacanya panjang dan sebagainya. Nah, kita sholat sendiri aja. Kenapa? Karena kita kan nggak setuju. Cepetan. Iya, umpama ada imam nih yang dibaca surat Waqiah dari A sampai terakhir. Wah kurang aja nih imam nih. Saya mau sholat sendiri aja. Udah selesai, kita sholat sendiri aja baca dulu. Mana kita ada perlu kan? Nah seperti itu Pak. Jadi di dalam sholat pun demikian. Kalau terawih sholatnya cepet Kalau sunnah itu Pak. Sunnah. Sunnah itu. Enggak berarti Ini mah yang wajib ya. Jadi gini ya. Umpama kita sholat nih, imam bacaan lama banget. Udah kita muparokoh namanya Pak. Muparokoh itu berpisah dari imam. Dan itu sendiri aja. Tapi pahala jamaahnya Hilang. dapat. Dari pelitian berunggel, bener nggak? Ya udah kita sholat sendiri aja kan. Mana kita ada perlu lagi, itu kan ya. Mana ditelapuin terus kan. Sama ada angin kita. Nah, udah kita muparokoh aja Pak. Akhirnya kita baca aja Allah bersama Nabi Muhammad. Selesai gitu Bang. Tahu ini orang kenapa ini marah. Nah seperti itu Pak. Jadi
dalam sholat seperti itu. Jangan terfokus kepada imam. Oleh kita ini mau ngajarin bukan ngajarin nggak benar, ini benar seperti itu. Tapi nggak ada kepala. Nah, berjamaah kita hilang. Kalau memang satu rakaat dapat kita setengah. Nah, setengah kita setengah satu rakaat. Kira-kira seperti itu. Ini mah logika aja. Ya seperti itu ya. Boleh satu lagi? Apa tuh? Kalau Al-Fatihah harus lengkap bisa. Nah di sini kan ada ya, kemarin udah kelewat tuh, Fatihah itu ditanggung imam itu aja udah. Nah, kita umpama kita sholat nggak bisa ngapa-ngapain nih, diam aja begini, ikutin imam, itu udah sah itu. Aman berarti nggak baca. Aman, ya. Wajibnya baca Al-Fatihah. Wajibnya gitu, karena jadi makmum kan gitu ya. Udah kelewat tadi pembahasan. Ya. Nah di sini wakoka qadrul Fatihah, ya kan diam saja kita, diam saja gitu ya, diam saja. Udah ya. Kemudian wasman wa ba'da duhul pihak, saya ani lagi. Kemudian sunnah-sunnah sholat setelah masuk di dalamnya itu pun ada dua. Yang pertama atas sahur awal. Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu tasawuf awal. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu masuk tasawuf akhir. Sholawat keluarganya Pak ya. Yang keduanya kunut. Nah, ini kunut bisubhi. Kunut di dalam subuh. Ada di dalam kitab Al-Quran An-Nawawi, Nabi Muhammad itu melaksanakan subuh hatta yamuta sampai meninggal dunia, ya kan? Nah kemarin tuh kurang jelas. Pertama agresi Israel, sekarang nggak ada lagi, ya. Tapi ketika khutbah Jumat ya doanya selalu Allahumma izzal Islam awal muslimin, ya Allah muliakanlah ya tentara Islam. Tapi ketika bernazilah, nah yang saya nggak paham nih. Ya, makanya kalau saya ketinggalan sholat itu nggak mau di belakang. Karena kalau kita sholat di belakang, kelihatan semuanya tuh macam-macam, ada warna-warninya. Tapi kalau di depan, selain kita pahalanya banyak, gitu ya. Karena katanya kalau tahu makmum atau jamaah sholat, apa barisan pertama itu lebih hebat, gitu ya, pahalanya berebut. Kayak kita ganti sembako, ada orang ngasih sembako umpama harga 100.000, berebut nggak tuh? Nah, sama seperti itu. Kadang-kadang kita ya di belakang aja sholat, ya buru-buru kita Pak mengambil yang terbaik. Bukan kita sholat, bukan. Barangkali kita diterima, kita sholat di depan. Itu nggak boleh kemana-mana itu. Coba kalau di belakang. Ada kita baca imam baca kunut nih, ya kan? Ada yang begini tangannya. Ada banyak. Itu bagaimana? Sama tidak? Sahaja. Kalau menurut Imam Syafi'i sengaja atau tidak itu sunnah sujud sahwi. Tuh kalau menurut pandangan Imam Syafi'i. Ya kalau pandangan lain ya tahu dah. Ya kita diajarin dari mulai Imam Syafi'i itu kunut itu maksudnya sunnah yang ketika disengaja atau lupa itu sunnah sujud sahwi. Subhanallah la ya'lamu wa la yasku. Itu doanya ya. Saya akan nanya gimana kan kalau kita sholat subuh nggak baca doa kunut, sah apa tidak? Kalau menurut saya itu tadi apa-apa nggak disengaja atau dia alergi baca doa kunut, alergi ya kan? Udah sunnah sujud sahwi. Izin Ustaz. Izin. Kalau sujud sahwinya lupa terus ingatnya setelah sholat. Nah, kalau sebelum berjalan kita boleh kita begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi jangan ucap ya, batal itu. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi. Iya tadi dalam hati saya nggak baca kunut ya. Tapi jangan ngomong dalam hati doang. Balik lagi kita sholat lagi. Nah itu caranya. Kalau
kunut di akhir fitri ini sani min syahri Ramadan. Nah, sama tuh kunut di akhir Ramadan juga sama. Sunnahnya sama dengan sholat sunnah subuh. Ya, di syahri Ramadan kan biasa kita 10 akhir kan? Ya. Kunutnya seperti subuh. Saya mah nggak hafal. Allahumma inni fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man afait wa barik li fi man. Jangan piman. Apa yang Allah beri kan? Kalau piman masa orang, man itu kan orang. Piman ya. Itu. Wala yuqayyadu kalimatul kunut, dan kunut ya tidak harus Allahumma hadini tadi. Nah di sini di sarahnya ada nih. Ya, mana tadi masalahnya? Di sarahnya ada masalah doa kunut. Ya, saya tadi jadi sunat ini kunut ini nggak usah Allahumma hadini fi man hadait ya. Yang lainnya jangan apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak kita ngedoa tuh. Cuma terakhir dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak apa-apa. Kalau kita hafal. Enggak harus itu tuh. Yang penting intinya doa. Atau Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah. Itu termasuk doa boleh. Coba lihat di Mekah ya. Ketika kita doa kunut, ada nggak kalau di mana ada ya? Nggak ada. Coba perhatikan deh. Nanti ada rumah dibuka tuh kunut akhir di dalam sholat. Nggak ada rumah di mana ada ya. Paling ada cuma satu bait yang dibaca. Pesannya doa yang banyak banget. Tuh. Masalah kunut ya, doa kunut ya. Masih ada waktu. Masih 4 menit. 4 menit. Jadi di sini wala ta'ayyanu kalimatul kunut. Tidak ditentukan doa kunut itu seperti yang kita baca. Nah, di sini yang kata ya, boleh. Terakhirnya wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi. Nah, umminya. Ya. Apa sih artinya ummi? Ummi itu bodoh. Kenapa Nabi itu tidak bisa menulis? Kenapa tidak bisa menulis? Karena takut disangka sama orang Muslim, orang Kristen, orang Yahudi, Quran itu buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasannya. Ya. Siapa yang nulis Al-Quran? Itu ada sekretarisnya yang terkenal, itu Zaid bin Sabit. Itu yang pertama. Begitu Nabi Muhammad meninggal, datanglah bagaimana nih ya? Ada waktu kita itu zaman Sayyidina Umar perang Hunain yang hafal Quran habis dibantai. Wah, kata Sayyidina Umar ini kalau ini Hafid meninggal, ini bagaimana ke depannya? 10 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun ke depan. Pasti ini orang Islam ya. Orang Islam ini mempelajari Al-Quran susah. Artinya Pak, akhirnya itu Pak Sayyidina Umar yaitu menginstruksikan supaya Quran yang Arab dari pelapah format itu ditulis Pak, yang Quran sekarang kan Quran sekarang. Makanya pertama ada bid'ah di Islam itu adalah menulis Al-Quran. Zaman Nabi nggak ada Al-Quran kayak gini. Semua adanya di mana? Di hati Pak. Semuanya ada di hati. Jadi orang berjalan itu sahabat itu Al-Quran yang berjalan. Pertama Al-Quran dicetak itu di Hamburg, Jerman. Ya. Tuh. Kata Zaid bin Sabit, ya saya nomor ya Khalifah. Daripada saya menulis Al-Quran, kata dia, mendingan saya pindahin gunung satu ke gunung
mah apa fitnah. Lu baca Quran apa Quran lu? Ya, fitnah. Nah, yang enggak hafal Quran itu orang ini. Kalau dia nggak kita Al-Quran fitnah, hafal sama Al-Quran. Ditanya, lu hafal Quran nggak? Enggak, lalu yang fitnah, ngaji hafal nggak? Bukan hafal lagi yang punya. Maka kamu yang fitnah yang pada hafal Quran, ya kan? Baru pada hafal Al-Ikhlas sama pindah-pindahin, kan beda. Jadi baik ya. Jadi itu aja lah. Alhamdulillah. Semua. Ya. Yang kita lihat dengan doa astagfirullahaladzim Allahumma shalli wa sallim ala akhirin wa barik wa sallim wa